Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah boleh pimpin kami buat beribadah. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin firman Tuhan kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan juga pimpin kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami, membagikan sebagian dari firman-Mu. Dan Tuhan juga pimpin kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang sudah siap katakan, amin. Hai, Happy Sunday FLC Kids. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami, agar kami dapat menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dengan baik dan menghidupinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini, FLC Kids sudah belajar banyak tentang tema mengenai kegigihan. Kegigihan yaitu menolak untuk menyerah ketika hidup menjadi sulit. Hari ini kita akan melihat cerita bagaimana Tuhan memimpin Musa beserta orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Ceritanya diambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat ke-17 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-31. Yuk kita lihat ceritanya ya adik-adik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Adik-adik sudah melihat bagaimana Musa dan orang Israel ketika berada dalam situasi yang menakutkan. Tapi Tuhan memegang kendali dan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan melindungi mereka dari serangan orang Mesir dan membuat jalan bagi mereka untuk menyeberangi Laut Teberau. Dengan cara yang sama, Tuhan dapat memegang kendali kehidupan adik-adik bahkan di saat kamu tidak bisa melihatnya. Adik-adik mungkin pernah merasa sedih, takut, sendiri, atau bingung. Tapi kamu bisa terus berjalan karena Tuhan tahu apa yang sedang kamu hadapi. Kamu dapat mempercayai Tuhan karena Tuhan memegang kendali. Hal penting yang bisa kamu catat adalah bertahanlah karena Tuhan masih memegang kendali. Contohnya, mungkin beberapa teman di sekolah kamu mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengejek atau membuli, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu merasa sulit, bahkan tidak ingin pergi ke sekolah dalam situasi seperti itu. Hal yang dapat kamu lakukan adalah mempercayai Tuhan apapun yang terjadi, dan bercerita dengan orang yang dapat membantu kamu mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti kepada orang tua, anggota keluarga lain, kakak SJL di gereja, atau orang dewasa lain yang kamu percayai. Tuhan juga memberikan Roh Kudus untuk membantu kamu terus berjalan dan menempatkan orang-orang dalam hidup kamu yang dapat membantu sehingga kamu tidak perlu menghadapi hal-hal sulit itu sendirian. Teruslah percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan bertahanlah karena Tuhan masih memegang kendali. Ibadah kita sudah selesai, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Bantu kami Tuhan untuk selalu mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dan bertahan jika ada hal sulit yang kami alami.
Kami yakin dan percaya kalau Tuhan senantiasa ada bersama kami dan selalu memegang kendali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you next week FLC Kids. God bless you.